Kalau saya pribadi sebenarnya tidak serta-merta dengan 300 itu dapat menyelesaikan masalah. Kita itu adalah intervensi yang spesifik, yaitu khusus tentang kesehatan. Permasalahannya di satu sisi tidak semua fakultas kedokteran itu mempunyai fasilitas yang terstandar tinggi ya. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Kastalk, Bincang Tibas TV seputar dunia kesehatan. Oke, sebelumnya perkenalkan Profesor, saya Lauren Mareta, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya angkatan 2022. Dan saya Fiana Danakhoirina, mahasiswa kedokteran di UPR juga angkatan 2022 juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu keren dan juga sangat expert nih di bidangnya. Wah, Fiana. pasti dong. Kira-kira siapa nih narasumber kita pada hari ini, Lauren? Nah, beliau merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Baik, halo Profesor. Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang. Baik, selamat siang juga Prof. Mungkin boleh dong Prof untuk perkenalkan diri kepada pemirsa semuanya, untuk ke teman-teman sekalian terkait dengan Profesor sendiri bagaimana? Kesibukannya apa atau mungkin identitasnya Prof? Oke, jadi memang kesibukan kita sehari-hari sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Di samping itu juga kita tetap aktif ya dalam melakukan tridharma perguruan tinggi, terutama dalam hal pendidikan pada strata S1, S2 maupun S3, terutama di bidang ilmu kesehatan masyarakat dan lebih khusus lagi adalah bidang ilmu administrasi kebijakan kesehatan. Oke, baik. Terima kasih banyak Profesor sudah menyempatkan untuk hadir dalam kesempatan kali ini di Kastalk. Oke, mungkin boleh lanjut Fiana. Oke, keren banget ya Kastalk tahun ini ya Lauren. Pertama kalinya tapi udah langsung mengundang Profesor nih, dekan kita semuanya. Oke, oleh karena itu hari ini kita mau bahas apa nih Fiana? Oke, baik. Izin Prof, untuk di Kastalk ini kan kita kastrat berbicara ya Prof, dimana nanti kita akan membahas terkait dengan isu-isu kesehatan ataupun kebijakan kesehatan yang mungkin menuai kontroversi nih Prof. Nah, salah satunya ada terkait 300 pembangunan 300 fakultas kedokteran di Indonesia yang katanya itu berguna untuk menambah sumber daya dokter di Indonesia pada saat ini. Terkait hal tersebut, apakah kira-kira Profesor mengetahui terkait isu ini? Ya, memang isu ini sudah kita dengar pada saat debat calon presiden kemarin ya. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia juga mendengar bahwa salah satu calon presiden yang mungkin sekarang kebetulan yang sudah dikukuhkan oleh KPU sebagai presiden kita itu memang menyatakan bahwa permasalahan kesehatan di Indonesia itu salah satunya adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas itu dapat diselesaikan dengan pendirian 300 fakultas kedokteran di Indonesia. Oke, baik, terima kasih banyak ya Prof. Kemudian karena Profesor mengetahui mengenai isu ini, nah kami mungkin izin bertanya nih Prof, kira-kira dari pendapat Prof sendiri untuk menanggapi mengenai isu ini seperti apa ya Prof, kurang lebihnya? Oke, jadi memang 300 fakultas kedokteran ini seluruh Indonesia saat ini kurang lebih ya, saya yang tepatnya mungkin belum lupa, tapi kurang lebih ada 92 atau 3 ya, 92 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian yang baru berdiri di tahun ini dan tahun kemarin itu ada sekitar 14 perguruan tinggi yang baru berdiri itu ya, ada 14. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah program ini menurut terutama saya pribadi sebagai pemerhati atau bidang kesehatan masyarakat terutama di kebijakan kesehatan, apakah ini dapat menyelesaikan masalah? Kalau saya pribadi sebenarnya tidak serta-merta dengan 300 itu dapat menyelesaikan masalah. Sekarang pertanyaan, kenapa kok tidak menyelesaikan? Yang pertama yang kita hitung, ini hitung biasa dulu ya.
satu mahasiswa itu kalau dia kuliah memerlukan waktu berapa lama sampai dia jadi dokter? Paling cepat tuh 6 tahun atau mungkin 5 tahun setengah lah ya, itu 5 tahun setengah. Padahal masalahnya itu sekarang kita keterbatasan tenaga kesehatannya sekarang. Anggaplah memang keterbatasannya benar. Padahal data lapangan bukan hanya keterbatasan jumlah sebenarnya yang menjadi gembur-gembur itu, tapi adalah maldistribusi. Banyak dokter itu di perkotaan, di pedesaan nggak ada. Yang terbaca adalah di pedesaan yang nggak ada dokternya. Kan itu masalahnya. Nah, karena ini 5,5 tahun atau 6 tahun kemudian, dengan kita mendirikan 300 fakultas kedokteran, anggaplah 100 sudah, jadi ada 200 yang baru, itu kan outcome-nya adalah 6 tahun kemudian. Nah, pertanyaannya, dari 0 sampai 6 tahun itu terus apa yang dikerjakan? Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau saya pribadi menilai langkah pertama yang dilakukan adalah mengoptimalkan tentang retaker di Indonesia. Karena retaker di Indonesia ini turun naik angkanya. Kemarin itu sempat sampai 2000, kemudian turun, ada program sedikit yaitu BIMA, program bimbingan khusus tuh ya. Kemudian ini mulai naik lagi nih. Mungkin ada sekitar 1.500-an sekarang ini. Nah, kalau saya pribadi 1.500 ini kalau dilakukan bimbingan, dilakukan pembinaan, ini kan lebih cepat. Ya paling lama mungkin sekitar 3 atau 6 bulan sudah lulus mereka. Daripada kita mendidik yang anggaplah 300 perguruan tinggi itu, satu perguruan tinggi 100, memang nanti terselesaikan berapa tuh, 30.000 misalkan. Tapi kan itu juga akan memunculkan masalah lagi. Kenapa? Tidak semua juga nanti akan lulus. Akan muncul lagi retaker yang bermasalah. Di satu sisi tenaga kesehatannya terpenuhi, tapi di sisi lain nasib mahasiswanya juga menjadi berat untuk itu. Nah, jadi menurut saya 300 itu mungkin perlu ditinjau kembali ya. Nah, namun berdasarkan kesepakatan kami dari pengurus asosiasi perguruan tinggi kedokteran, dalam hal ini AIPKI, itu sudah disepakati bahwa pendirian fakultas kedokteran baru itu memang sekarang moratorium, dicabut moratoriumnya, artinya memang boleh, tapi diarahkan selain Jawa dan Bali. Padahal sekarang ini yang banyak, yang 14 itu ya daerah Jawa lagi yang berdirinya. Padahal maksud kita berdirinya untuk di luar Jawa dan Bali. Misal anggap di tempat kita Kalimantan Tengah misalkan ya. Boleh nggak? Boleh, karena memang di tempat kita baru satu. Nah, seperti itu. Dan ini memang perlu kajian-kajian lagi sehingga betul-betul rasa keadilan dan distribusi, termasuk distribusi institusi perguruan fakultas kedokteran itu juga merata. Baik, dokter. Baik, Profesor. Berarti tadi kalau misalnya kita lihat dari pembangunan 300 FK ini memang perlu untuk ditinjau kembali ya. Apalagi dari yang awalnya 92 universitas atau fakultas kedokteran yang ada di Indonesia saat ini malah tiba-tiba ingin ditambah lagi menjadi 300. Jadi dirasa lebih ke arah peninjauan kembalinya lagi. Nah, oleh karena itu di sini saya izin bertanya, Dokter, mungkin ini ada data sedikit yang kami ambil. Jadi dalih dari rencana kebijakan pembangunan 300 FK ini tujuannya ialah sebagai respon atas fakta adanya data dari WHO bahwa jumlah dokter di Indonesia itu pada saat ini terbilang minim, dokter. Misalnya dengan rasio hanya 0,68 dokter, termasuk spesialis itu tersedia untuk per 1000 populasi Indonesia. Padahal seperti yang kita ketahui, untuk standar dari WHO itu menetapkan 1 dari 1000 populasi. Sedangkan di Indonesia saat ini itu terdatanya hanya 0,68. Jadi itulah yang membuat kenapa 300 fakultas kedokteran ini ingin dibangun. Nah, kira-kira menurut pandangan Profesor terkait hal ini, kira-kira bagaimana, Profesor, yang tidak sesuai dengan standar WHO ini? Yang pertama, bahwa data ini juga perlu ditinjau. Kenapa? Karena saya khawatir data yang dikeluarkan itu adalah survei dari dokter-dokter yang sedang bekerja
Artinya sedang bekerja itu adalah di institusi pelayanan kesehatan negeri, ya misalkan rumah sakit negeri misalkan, atau memang ada rumah sakit swasta tetapi rumah sakit swasta yang besar. Tapi bagaimana dengan dokter-dokter yang praktik mandiri, itu sudah dihitung apa belum? Karena tadi kan bahwa dokter-dokter itu banyak yang di perkotaan dan rata-rata mereka mandiri karena mereka dalam tanda petik tidak mau ke daerah. Apakah itu sudah dihitung atau belum? Karena kita tahu bahwa jumlah lulusan fakultas kedokteran itu setiap tahun hampir 10 ribuan, hampir 10 ribu seluruh Indonesia itu. Kita anggap hitung saja dari 92 perguruan tinggi, anggap supaya lebih mudah menghitungnya 90, dikali dalam setahun itu misalkan rata-rata satu angkatan itu anggap 100 misalkan kan, ya 9 ribuan toh, ya anggap 10 ribu, nanti kan ada yang banyak ada yang sedikit itu kan, nah, ada 10 ribu sebenarnya sudah itu. Apakah penambahan setiap tahun itu sudah dibarengi perhitungan pendataan tadi yang baik? Saya khawatir itu belum. Kenapa? Karena yang terdata adalah yang dokter-dokter yang sudah bekerja di pelayanan kesehatan, tetapi yang masih nganggur dalam tanda petik itu sudah dihitung apa belum? Karena menganggur ini memang ada dua ya, ada yang menganggur yang betul-betul menganggur, tapi ada juga yang sebenarnya dia kerja tapi tidak terhitung karena dia anggaplah paruh waktu saja bekerjanya, misalkan nanti paruh waktunya di kerja yang lain dan lain-lain. Jadi memang data itu menurut saya juga perlu ditinjau kembali, terutama yang mengevaluasi yang betul-betul belum terhitung itu apakah sudah masuk atau tidak. Oke, baik, terima kasih banyak Profesor. Nah, tadi saya sempat ada sedikit tertarik nih Prof dengan jawaban dari Profesor tadi terkait dengan bahwa yang terpenting bagi kita adalah lebih fokus pada dokter yang sudah jadi ya Prof ibaratnya. Nah, tergantung bagaimana kita untuk bisa meningkatkan kualitas itu ataupun kita bisa untuk lebih memperhatikan bagaimana tentang kualitas hidup mereka, tentang bagaimana skill mereka, ketimbang kita harus untuk membangun FKFK baru yang mungkin kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa ataupun akan seperti bagaimana ya Prof. Baik Prof. Nah, hal itu mungkin juga akan sedikit ataupun kurang lebihnya akan berrelevan ataupun berkaitan juga Prof dengan kondisi infrastruktur kesehatan di kondisi kita saat ini Prof. Kenapa? Dikarenakan seperti yang kita ketahui Prof, mungkin ada beberapa di institusi-institusi lain yang mungkin belum memadai dalam hal infrastruktur kesehatannya, dalam hal mungkin atau lab skillnya ataupun dalam hal ruang kelas ataupun ruang belajarnya. Nah, sebagai dekan dari FKUPR sendiri Prof, di mana Prof mungkin akan sering banyak untuk melakukan kunjungan di berbagai institusi-institusi yang lainnya. Nah, kira-kira dari Prof sendiri memandang relevan tidak ketika kita harus menetapkan sebuah kebijakan ini sementara terkait dengan suatu kondisi infrastruktur kesehatan itu masih kurang gitu Prof? Ya, jadi memang inilah yang menjadi permasalahan ya. Di satu sisi tidak semua fakultas kedokteran itu mempunyai fasilitas yang terstandar tinggi ya. Di sisi lain didorong yang baru. Setiap yang baru itu pasti ada keterbatasan lagi muncul. Siapa yang bisa menjamin dengan berdirinya fakultas kedokteran baru semua lengkap tersaji? Itu nggak ada. Apalagi sekarang kita didorong semua bentuk layanan badan layanan umum, kemudian status perguruan tingginya naik lagi, didorong lagi menjadi PTNBH, di mana semuanya dalam tanda petik mandiri. Setiap yang mandiri maka komersil ke pendidikan itu pasti muncul. Kenapa? Karena pembiayaan dari kita. Berbeda kalau dulu bahwa pembiayaan itu sepenuhnya dari pemerintah. Kalau sekarang kan tidak. Nah, oleh karena itu ini juga akan berdampak pada nilai UKT yang nanti akan melambung. UKT yang akan melambung karena masing-masing institusi perguruan tinggi dia akan memobilisasi pendanaan supaya dana itu bisa melengkapi fasilitas. Nah, lebih baik sebenarnya dilakukan pendataan dulu yang baik kan dari seluruh perguruan tinggi terutama yang negeri, mana yang betul-betul sudah standar. Standar kita sekarang bukan hanya standar nasional tapi harusnya standar internasional dalam rangka kita menuju globalisasi ini sebagai dampak globalisasi atau sebagai jawaban terhadap globalisasi. Jadi harus terstandar internasional. Nah, itu harus dilakukan pendataan. Apakah dengan kita
melakukan pendataan itu, sehingga dengan kita melakukan pendataan kita bisa memetakan, oh ternyata tidak semua memenuhi. Nah, dana-dana yang tadi pembangunan fakultas kedokteran itu kan bisa dialihkan. Tapi memang pendirian fakultas kedokteran tadi itu lebih banyak ke mandiri juga, bahwa masing-masing perguruan tinggi untuk mendorong pendanaan sendiri. Nah, tapi yang masalah itu kalau dibiarkan itu tadi saya bilang, maka UKT itu akan melambung tinggi. UKT tidak melambung, tapi ada lagi yang lain melambung. Apa itu? Uang gedung. Ya, UKT-nya mungkin biasa saja, tapi uang gedungnya yang mahal. Kalau kita lihat sekarang rata-rata uang gedung itu di Pulau Jawa itu rata-rata 300 sampai 400 juta untuk ruang gedung, terutama yang swasta ya, Nah, inilah yang bahayanya nanti kalau dibiarkan pemerintah tidak ambil bagian di dalam pengendalian. Meskipun sekarang diatur tentang uang gedung itu, bahwa uang gedung itu maksimal 4 kali dari UKT tertinggi atau dari unit cost. Jadi unit cost ya 4 kali. Tetapi unit costnya masing-masing juga bervariasi. Jangan sampai nanti ada ya, anggaplah dia unit costnya 50 juta kali 4 200 juta juga kan, akhirnya mahal juga. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Oke, baik, terima kasih Prof. Tadi sempat dari jawaban Prof itu ada mengatakan juga ada poin penting yang perlu kita ingat teman-teman ya, bahwa dengan diberlakukannya gas FK ini tuh sangat, seperti yang Prof tadi bilang, sangat ada memungkinkan untuk terjadinya komersial pendidikan ya Prof, di mana itu akan sangat rentan untuk terjadinya penyelewengan dalam anggaran dana ataupun suatu penggunaan dari mungkin UKT mereka ataupun dari SPI-nya mereka itu sendiri. Nah, ini sangat menarik ya, sejauh ini sangat-sangat menggugah semangat kita semuanya Lauren ya. Oke. Kalau kita sebagai mahasiswa memandang ini mungkin seperti agak berat sedikit ya, karena UKT juga meningkat ya. Iya sih. Betul. Nah, terkait tadi sudah disampaikan juga sama Profesor bahwa infrastruktur ini tentunya sangat berdampak pada rencana kebijakan dari pemerintah terkait 300 FK ini tadi. Kemudian juga disebutkan di awal bahwa terkait isu rencana ini perlu memang dikaji ulang. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Profesor, terutama sebagai seorang dekan juga, kira-kira apa saja sih yang perlu dipertimbangkan nih Prof? Kalau misalnya stakeholder ini tetap ingin merencanakan terkait 300 FK ini tadi, jadi apa sih yang perlu dipertimbangkan mereka dari pihak pemerintah ataupun stakeholder yang terkait? Oke, jadi kalau kita perhatikan ya, persyaratan pendirian fakultas kedokteran itu ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya yang berat ini yang menjadi permasalahan sekarang adalah tentang SDM, di mana fakultas kedokteran itu wajib menyediakan 26 orang dosen untuk mendirikan fakultas kedokteran. Apa sih dampaknya ini? Dampaknya adalah saling klaim. Artinya klaim itu gini, si A itu dosen di tempat lain, nah tapi karena kurang, maka ini bisa kita klaim pindah dulu sebentar ke tempat kita, sehingga akhirnya di fakultas awalnya itu berkurang, ya kan? Nah, kalau memang itu berkurang, dalam hal ini betul-betul pindah, itu mungkin tidak ada masalah. Tapi yang bahaya itu adalah dia diklaim tapi orang ada pindah, terus yang ngajar yang lain. Nah, terus bagaimana ini nanti butuh pendidikannya? Itu yang bahaya, dan ini lumayan banyak ya, terutama untuk yang tahap preklinik, seperti dosen-dosen anatomi, dosen-dosen histologi, dosen biokimia, hal-hal yang sifatnya biomedik itu rata-rata peminatnya memang kurang dibandingkan dengan dosen-dosen yang spesialis. Kenapa? Karena yang spesialis itu dia bisa praktik mandiri, jadi tidak tergantung dengan institusi. Sedangkan yang biomedik ini kan kalau institusinya nggak ada yang pakai, dia sama saja sebagai dokter umum, sehingga biaya praktik pun ya tetap tarif umum. Berbeda dengan spesialis. Spesialis itu tatkala dia tidak digunakan di institusi pendidikan, dia bisa praktik dan tarifnya bisa 2 atau 3 kali lipat dari praktik umum. Nah, itulah kenapa permasalahan SDM ini mencuat juga menjadi perhatian. Dan kita lihat ada beberapa juga yang mungkin sifatnya
selain mengklaim itu adalah menyekolahkan ya. Nah, kalau menyekolahkan itu artinya bahwa investasi untuk dosen-dosen itu perlu jangka panjang juga sebenarnya. Dan itu sekali lagi bahwa pendirian Fakultas Kedokteran itu tahap awal tuh pasti rugi dulu karena banyak investasi-investasi yang disiapkan, terutama SDM yang tidak kelihatan. Berbeda investasi ke bangunan. Bangunan itu kan terlihat. Artinya tatkala kita investasi nggak jadi masih bisa dijual. Tapi kalau kita investasi dosen sekolah nggak jadi kan nggak mungkin. Uang kuliahnya diambil lagi kan nggak mungkin. Nah itulah menjadi permasalahan sebenarnya. Itu yang pertama ya, permasalahan tentang SDM. Kemudian yang kedua, permasalahan tentang fasilitas tadi. Nah, di dalam peraturan itu juga disyaratkan beberapa laboratorium yang wajib disiapkan. Jadi harusnya tidak boleh mengklaim. Kadang-kadang kan kita mengklaim ada beberapa memang disarankan MOU ya. MOU itu pakai bersama misalkan. Ya kalau pakai bersama ini sih sebenarnya baik dalam rangka sharing ya. Tetapi kalau penggunanya banyak, repot juga nanti membaginya. Bagaimana pembagian penjadwalan dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang mutu pendidikan itu sendiri. Karena setiap fakultas kedokteran itu sebelum meluluskan wajib terakreditasi. Nah, akreditasi itu saat ini kan ada akreditasi itu baik sekali dan unggul. Meskipun ke depan yang baik sekali dan baik itu nanti menjadi terakreditasi saja. Tidak ada kata-kata baik sekali maupun baik. Nah, cuma itu mungkin beberapa tahun ke depan ya. Nah, permasalahannya adalah rata-rata fakultas kedokteran yang baru itu untuk bisa akreditasi baik dan unggul itu berat. Sehingga banyak yang hanya terakreditasi C. Dampaknya apa? Mahasiswa lagi yang dirugikan. Tatkala akreditasi C, mahasiswa satu, kalau dia mau melanjutkan pendidikan spesialis tidak bisa. Kemudian yang kedua, tatkala dia ingin bekerja juga ditanya akreditasinya. Kalau C juga tidak bisa karena ada beberapa persyaratan tadi kan minimal B. Nah, itulah juga menjadi masalah lagi. Nah, jadi dengan kita kembali ke pendirian Fakultas Kedokteran tadi, di satu sisi boleh jadi nanti akan menyelesaikan jumlah tenaga kesehatan, tapi di sisi lain memunculkan permasalahan pendidikan lagi tentang mutu institusi pendidikan. Tadi sangat lengkap di jawaban Prof tadi ya teman-teman. Jadi cukup membuka mata kita terkait ternyata ada beberapa banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan untuk kita bisa menerapkan kebijakan ini gitu ya Prof. Nah, sedikit lebih ada relevansinya nih Prof. Kira-kira dengan mempertimbangkan tadi beberapa hal itu, apakah dari pandangan Prof sendiri, apakah itu memungkinkan untuk diterapkan juga di daerah kita ini Prof, di Provinsi Kalimantan Tengah ini, atau bagaimana Prof? Ya, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya pendirian Fakultas Kedokteran itu berdasarkan kesepakatan AIPKI itu direkomendasikan di luar Jawa dan Bali. Artinya untuk Kalimantan itu terbuka sebenarnya. Jadi sepanjang perguruan tinggi institusi itu mampu memenuhi persyaratan, ya mungkin tidak ada masalah. Oke, apalagi kita tahu ya di Kalimantan Tengah saat ini sudah ada 2 fakultas kedokteran. Jadi anggapannya masih sedikit kurang lebih ya. Iya, sedikit ya dibandingkan dengan yang di Pulau Jawa, di Pulau Bali. Oke, baik, selanjutnya kami izin bertanya juga Profesor terkait seperti yang kita ketahui tadi isu kebijakan ini bergunanya adalah untuk menambahkan sumber daya dokter di Indonesia, kemudian juga sebagai pemerataan nih distribusi terkait tenaga kesehatan. Nah, terkait hal tersebut sebenarnya kira-kira menurut Profesor apa sih sebenarnya yang benar-benar diperlukan seorang mahasiswa kedokteran jika memang tujuan kebijakan dari isu rencana ini itu seperti itu tadi? Apa yang diperlukan oleh mahasiswa? Oke, sebenarnya langkah penyelesaian masalah ini kan sudah berproses mungkin 2 atau 3 tahun sebenarnya dari Kementerian Kesehatan, yaitu dalam bentuk program beasiswa afirmasi. Jadi program biaya afirmasi itu kan salah satu cara untuk mengatasi maldistribusi, karena yang nanti mahasiswa kedokteran yang dapat beasiswa pendidikan itu
ini mungkin beasiswa yang paling besar ya dibandingkan beasiswa lain, karena hampir semua mereka tanggung, dari UKT, kemudian biaya hidup, kemudian sampai biaya penelitian pun itu juga ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Cuma memang di dalam kontrak itu terluar, terdepan, terpencil, pokoknya semua semua kan. Nah, ini sebenarnya dalam rangka karena memang masalah kita di tadi yang memang dokternya kurang, sehingga dengan program ini sebenarnya juga menjadi solusi yang juga bagus menurut saya, tanpa harus mendirikan fakultas kedokteran, karena sekali lagi bahwa mal distribusi tadi karena peminatnya nggak ada. Itu yang pertama. Nah, kemudian langkah yang kedua, harusnya pemerintah itu harus duduk bersama. Kenapa harus duduk bersama? Tatkala Kementerian Kesehatan itu sudah menjadi pionir di dalam memecahkan mal distribusi, maka pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini nanti berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, pemerintah kota, itu dalam bagaimana untuk menaikkan insentif untuk daerah masing-masing. Jangan sampai nanti insentifnya itu tidak diperhatikan. Bagaimana orang bisa betah di suatu daerah yang mungkin sangat terpencil, tetapi perhatian pemerintah daerahnya sangat kurang. Karena risiko kita berada di daerah-daerah terpencil itu, satu adalah bahwa kita mungkin untuk keluar dari sana kan perlu waktu yang lama itu ya. Yang kedua juga mungkin keterbatasan nanti dari segi komunikasi, kemudian keterbatasan dalam hal alat transportasi dan lain-lain ke arah sana. Jadi memang harus betul-betul juga perhatian. Nah, inilah mungkin yang harusnya dipecahkan, sehingga tatkala kita mengirim di sana juga menyambut dengan baik, tentunya bukan hanya dengan tata cara sambutan biasa, tapi dengan pemberian insentif dan serta jaminan keamanan mereka waktu di sana nanti. Baik, terima kasih banyak Prof. Jadi tadi lebih ditekankan pada kualitas hidup dari mahasiswa sendiri ya Prof. Ketika nanti mungkin ditugaskan di tempat-tempat yang tadi terpencil, terjauh gitu ya Prof, yang gitu ya Prof. Baik. Oke, tadi mungkin untuk terkait dengan isu yang pertama ini sudah cukup ya Loren, karena tadi sudah sangat banyak dari Profesor sampaikan ke teman-teman sekalian. Mungkin tadi juga bisa sekaligus menjadi masukan bagi para stakeholder atau pemerintahan yang mungkin nantinya akan menerapkan kebijakan ini, seperti itu ya. Nah, sekali ini kita mau ngapain lagi nih Loren? Nah betul, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya nih. Jadi kita akan berbicara terkait kesehatan masyarakat yang tentunya seperti yang kita ketahui Indonesia saat ini sedang menggebu-gebukan terkait generasi emas tahun 2045, Profesor. Jadi ini merupakan visi yang paling diutamakan oleh Indonesia karena dari 100 tahun kemerdekaan dan juga menjadikan negara ini sebagai salah satu negara yang paling berkembang dan berdaya saing di tahun 2045 nanti. Namun pastinya di antara visi tersebut tentunya ada beberapa rintangan serta tantangan nih Viane dari bidang isu kesehatan. Kira-kira apakah Viane tahu nih apa? Pastinya, apalagi kalau bukan stunting gak sih Lauren? Karena kan ini yang sering kita gembor-gemborkan di dalam pembicaraan kita gitu kan, stunting gitu. Oke. Nah kira-kira kalau dari Profesor sendiri, mungkin dari yang menonton ada yang tidak terlalu paham ya tentang masalah kesehatan stunting ini bagaimana. Mungkin dari Profesor boleh dijelaskan terlebih dahulu, Profesor, stunting itu bagaimana? Oke, jadi memang stunting ini kan suatu kondisi di mana tinggi badan seseorang itu tidak sesuai dengan usia sesungguhnya kan. Nah, cuma yang saya juga sering sampaikan di beberapa kesempatan, di dalam pengukuran ini perlu disamakan persepsi. Tidak semua yang pendek itu stunting. Karena stunting itu ada kriteria tambahan lagi. Salah satunya adalah gangguan pertumbuhan kognitif misalkan seperti itu. Jadi dia tidak hanya pendek saja. Nah, ada tambahan keterlambatan perkembangan di situ sebenarnya. Tatkala orang pendek ditambah dengan keterlambatan perkembangan, mungkin itu bisa kita anggap sebagai stunting. Yang jadi permasalahan adalah di dalam penilaian stunting, pengukuran stunting, orang sebagian besar
hanya berdasarkan tinggi badan dan usia saja, tidak meninjau tentang perkembangan tadi. Gangguan perkembangannya ada apa enggak? Sehingga tatkala dia tidak sesuai dengan ukuran, stunting. Tidak sesuai ukuran, stunting. Padahal tidak serta-merta yang tidak sesuai ukuran itu stunting. Bagaimana kalau orang tuanya memang pendek? Ya anaknya juga pasti pendek, karena salah satunya faktor genetik kan di situ mempengaruhi. Nah inilah yang mungkin perlu disamakan, perlu ada penambahan pelatihan bagaimana untuk menentukan. Nah sekarang sekarang kita anggap bahwa yang diukur itu benar sekarang. Memang stunting ini kan targetnya 14%. Sedangkan kita masih di atas sekitar 21 kalau nggak salah ya, sekitar 21%, sehingga belum tercapai 14%, termasuk di Kalimantan Tengah ini ada beberapa yang menjadi fokus atau lokus dari stunting itu. Nah ini kan ada beberapa yang menjadi permasalahan, sehingga pengukuran tadi atau apa yang tadi saya sebut dengan kondisi pengukuran itu harus betul-betul menjadi perhatian, sehingga kita bisa menentukan apakah lokus ini memang betul-betul lokusnya stunting atau tidak. Nah, yang ingin saya ulang sebentar ini adalah tentang target stunting tadi ya, bahwa karena masih banyak yang tidak terpenuhi standar tadi, sehingga masing-masing atau dalam hal ini pemerintah itu mengeluarkan beberapa kebijakan yang mungkin paling kita dengar ada 5 pilar, kemudian ada kebijakan 8 aksi konvergensi, tetapi yang paling familiar mungkin kita mendengar intervensi sensitif dan intervensi spesifik, itu yang sering. Nah di bidang kesehatan kita itu adalah intervensi yang spesifik, yaitu khusus tentang kesehatan. Nah ini macam-macam memang yang sudah dilakukan. Nah sekali lagi bahwa ini bukan hanya menjadi peran dari kesehatan, tetapi sekarang leading sektornya adalah BKKBN. Jadi bukan kesehatan, tetapi di setiap provinsi, di setiap kabupaten itu dibentuk Satgas Percepatan Penurunan Stunting sebenarnya. Tapi sampai sekarang juga masih tidak secepat yang kita bayangkan. Nah saya ada satu cerita ini yang menurut saya menjadi renungan. Ada satu kabupaten anggaplah tahun 2022 stuntingnya misalkan 28%. Kemudian di tahun 2023 stuntingnya itu turun menjadi 20%. Jadi ada 8% penurunan. Padahal secara teori penurunan 1 tahun itu maksimal 2,5%. Nah ini yang salah yang mana nih? Apakah memang betul? Nah kalau memang betul berarti kebijakannya itu perlu ditiru itu. Kalau memang betul ya. Jadi kita dorong ini kabupaten-kabupaten lain yang memang turunnya lambat ya ke sana. Tapi jangan sampai itu hanya permainan angka. Saya khawatir itu hanya permainan angka. Sebenarnya tidak sampai 8%, tapi itu tadi karena stunting ini menjadi program unggulan pemerintah, sehingga kabupaten-kabupaten atau tempat-tempat yang penurunan stuntingnya bagus itu penghargaannya bagus. Ya jangan sampai itu yang menjadi tujuan akhir untuk penurunan stunting. Mungkin itu dulu yang secara umum. Baik, terima kasih banyak Prof. Jadi informasi cukup sangat lengkap ya Prof terkait dengan bagaimana stunting ini terjadi, dan ini tentunya akan membuka cakrawala kita semua ya Prof terkait dengan kondisi stunting itu seperti apa. Dan tadi juga sempat di-sharingkan oleh Profesor terkait dengan ada sebuah kabupaten yang dia memiliki angka penurunan stunting yang cukup signifikan di Lauren ya. Nah itu tentunya harus juga dikaji ulang ya Prof, karena terkait dengan apakah betul bahwa itu memang angka yang aslinya ataukah justru ada permainan-permainan dalam hal angka nih Prof begitu. Nah untuk yang kedua nih Prof, kami juga izin menanyakan bagaimana terkait dengan kondisi stunting nih Prof di Indonesia sendiri ataupun mungkin di daerah kita ya Lauren, di daerah Kalimantan Tengah ini gitu Prof. Ya jadi memang untuk daerah Kalimantan Tengah ini stunting juga lumayan tinggi. Kenapa? Karena di Kalimantan Tengah ini salah satu determinan penyebab stunting tinggi itu adalah
usia pernikahan dini yang tinggi ya. Jadi yang menikah di bawah umur 20 atau 19 tahun itu di Kalimantan Tengah ini lumayan tinggi, sehingga ini yang menjadi penyebab. Kenapa? Karena orang menikah dini itu akan menyebabkan persiapan rahim untuk janin itu juga tidak terlalu matang atau tidak terlalu siap, sehingga tatkala nanti itu secara anatomi ya, artinya secara anatomi, belum lagi secara psikologis. Kalau secara psikologis apa? Kalau usia-usia muda itu ada permasalahan-permasalahan itu biasanya kan jadi penyelesaiannya jadi nggak bagus. Mungkin macam-macam nanti, yang cara terpendek mungkin dengan minum baygon misalkan, itu kan itu akhirnya ibunya nggak mati misalkan, terus jadinya cacat misalkan, seperti itu. Ini misal nih ya. Kemudian lagi dengan usia yang muda-muda itu, maka pola asuhnya nanti juga akan bermasalah, karena dia tidak terlalu tidak terlalu terampil dalam hal nanti bagaimana mengasuh anak dan lain-lain. Jadi menurut saya penyebab yang dominan untuk di Kalimantan Tengah itu salah satu faktornya adalah pernikahan dini yang juga lumayan tinggi. Oke, mungkin tadi selain daripada stunting, jadi kita perlu juga untuk memfokuskan dengan namanya pernikahan dini. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mau cepat-cepat nikah, mohon ditahan terlebih dahulu ya. Baik, sekolah dulu kan. Iya betul. Jadi biar anaknya dan juga ibunya sendiri itu sehat walafiat. Sehat secara fisik dan juga mental ya Loren. Betul. Okay. Nah, terkait hal tersebut, Profesor, kalau tadi kita berbahasa terkait isu kebijakan yang sedang diminati oleh orang-orang pada saat ini itu 300 FK tadi. Kalau ini tentang salah satu program yang dilakukan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih kita, yaitu mengenai isu kebijakan makan siang gratis. Nah, terkait hal tersebut katanya mau untuk mencegah stunting nih, Profesor. Nah, terkait hal tersebut kira-kira bagaimana pandangan Profesor mengenai isu kebijakan ini? Iya, memang isu kebijakan ini kan memunculkan pro dan kontra ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau saya pribadi sebenarnya kebijakannya baik sepanjang sumber pendanaannya juga tidak dari sumber-sumber yang lain yang menggerogoti program-program lain. Karena beberapa informasi yang kita dengar, salah satunya adalah ada tiga atau dua, saya lupa ya. Contoh ini misalkan untuk anak sekolah, itu katanya sumbernya nanti dari dana BOS, dana bantuan operasional sekolah. Artinya apa? Di situ akan mendapatkan pengurangan karena sebagian dananya tersedot untuk makan siang gratis. Andaikan makan siang gratisnya tetap, tapi dana BOS-nya juga tetap, itu mungkin tidak terlalu masalah. Karena gini, bahwa dana BOS itu juga penting. Kenapa? Kalau kita di perguruan tinggi namanya BOPTN, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi. Tapi kalau sekolah SD, SMP, SMA namanya Bantuan Operasional Sekolah. Tapi ya kurang lebih kan maksudnya sama itu, bahwa pemerintah ingin membantu penyelenggaraan pendidikan. Kalau itu tersedot, padahal kita tahu tadi di depan saya sampaikan bahwa sarana prasarana untuk institusi kita itu kan masih banyak yang kurang. Bagaimana kalau disedot? Kalau disedot artinya pembiayaan untuk fasilitas semakin berkurang. Nah kan gitu ya, semakin berkurang. Andaikan bahwa biaya makan siang gratis itu ya tetap, ya mungkin tidak ada masalah ya, sepanjang memang itu terprogram tepat sasaran ya, tidak masalah. Maksudnya tepat sasaran ini terutama kalau ini memang untuk yang sekolah anak-anak kita atau anak-anak sekolah kita yang malnutrisi atau stunting, memang mereka yang dapat itu mungkin ada masalah. Nah kalau sudah gendut dapat lagi, kira-kira gimana ini? Nah itu yang harus ya dana-dana itu jadinya tidak tepat sasaran, yang harusnya bisa untuk yang lain yang lebih berfungsi, jadi tidak. Nah oleh karena itu mungkin kalau saya pribadi sifatnya menunggu juknisnya ini bagaimana. Kalau juknisnya jelas,
Lah mungkin kita dukung. Tapi kalau juknisnya tidak jelas, karena sementara ini kan belum ada juknis, karena masih dalam bentuk isu-isu. Nah, isu-isu ini memang masih bisa diperdebatkan tadi. Ada yang pro, ada yang kontra. Tergantung dari sudut mana dia memandang. Nah, oleh karena itu kalau saya pribadi menunggu dulu, dari menunggu itu baru kita lihat analisis kebijakannya bagaimana, apakah memang ini lebih banyak menguntungkan apa ataukah tidak, sehingga ke depan itu bisa menjadi catatan untuk kita memberikan masukan. Oke, baik, terima kasih banyak nih Prof. Tadi sempat dibahas bahwa kembali lagi ya Prof untuk dipertimbangkan dalam anggarannya ya Prof untuk pelaksanaan kebijakan ini gitu. Nah mungkin berikutnya nih Prof, tadi kan kita sudah banyak berbicara mengenai bagaimana stunting, lalu apakah rencana dari kebijakan makan gratis itu apakah sesuai atau relevan. Nah sekarang mungkin kami ingin menanyakan nih Prof, kira-kira apa sih Prof yang sebenarnya langkah yang tepat untuk kita lakukan sebagaimana kita sebagai masyarakat umum nih Prof untuk memenuhan gizi ya, pemenuhan gizi seimbang pada anak-anak yang kondisi stunting nih Prof. Jadi bagaimana langkah-langkah yang tepat gitu Prof? Gitu. Ya, jadi memang saya saya pernah menulis ya di dalam pada saat itu kita ada 100 guru besar di seluruh Indonesia waktu itu menyampaikan gagasan inovatif tentang stunting. Nah, waktu itu saya juga menyampaikan ada yang saya sebut dengan community development specific. Saya menyebutnya seperti itu. Kenapa? Karena dari community development specific itu kita melakukan pendekatan terhadap keluarga-keluarga yang stunting. Artinya apa? Community development itu mengandung 8 kegiatan. 1 community leader, community fund, community material, community teknologi, community knowledge, community material, dan terakhir community decision making. Itu artinya apa? Contoh ya, tapi ini pendekatan keluarga. Kalau menurut saya yang ideal itu pendekatan keluarga kan, artinya apa yang dilakukan sekarang seperti tadi intervensi spesifik, intervensi sensitif ya silahkan saja tetap jalan, tetapi ini perlu ditambah untuk penguatan. Contoh, ada keluarga yang stunting, maka yang pertama adalah bagaimana community leader. Pasti yang stunting itu punya orang tua, dan orang tua itu kadang-kadang apalagi yang masih muda-muda itu masih ikut dengan orang tuanya juga. Ya toh? Artinya nenek kan itu dalam keluarga itu. Kalau memang dia dalam lingkup itu, maka peran kakek dan nenek di situ harus dimaksimalkan. Ya pasti anaknya, pasti cucunya mendengar apa yang disampaikan oleh nenek tersebut atau kakek tersebut. Maka pemberdayaan kakek dan nenek di dalam rumah tangga itu penting dalam rangka untuk melakukan penanganan stunting. Jadi mereka harus dikasih penjelasan. Nah, terus yang kedua, karena tadi saya ngomong penjelasan, lalu muncul community knowledge. Nah, artinya harus dilatih itu. Ibunya dilatih, kakek neneknya dilatih, didekati secara keluarga per keluarga. Jadi kemudian lagi apa? Community material, misalkan seperti tadi ya. Material itu artinya ada media atau alat komunikasi, misalkan ada di situ booklet misalkan dikasihkan itu, sehingga dia bukan hanya disuruh tapi dia dijelaskan ada ini untuk dibawa. Kalau lupa dia buka lagi. Lah kalau cuma disuruh ya lupa lagi itu. Nah ini ada media-media untuk pengingat mereka. Kemudian ada yang disebut community fund, misalkan seperti tadi itu pendanaan. Rata-rata orang yang gizinya nggak bagus itu dalam tanda petik itu biasanya penghasilannya juga kurang. Nah bagaimana ini diberdayakan? Ya tadi mungkin dikasih dana bantuan untuk unit usaha misalkan seperti itu ya. Usaha mereka dikembangkan, dilihat betul-betul sehingga mereka mampu membiayai diri sendiri seperti itu. Kemudian community teknologi misalkan. Nah salah satu ini juga kenapa rata-rata, karena mungkin cara memasak, cara memotong sayur misalkan itu ada tekniknya sehingga unsur-unsur gizinya nggak rusak.
bisa seperti itu. Nah itu juga harus disampaikan. Jadi memang dengan pendekatan community development spesifik tadi, saya berharap itu satu keluarga itu utuh didekati semua. Jadi tidak hanya yang instan-instan, tapi memang utuh. Sehingga dengan pendekatan seperti ini kita berharap bahwa stunting itu bisa perlahan turun. Nah, kenapa? Karena bukan hanya nanti di permainan angka yang seperti saya sebutkan tadi, tapi memang realita lapangan sudah turun betul. Nah, itu sih yang beberapa yang kami sampaikan pada saat kegiatan 100 profesor di seluruh Indonesia menyoroti tentang stunting. Oke, jadi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga terutama kepada keluarga yang ada di situ memang sangat penting ya. Apalagi tadi mengenai community development spesifik ya Profesor ya. Nah itu memang sangat penting teman-teman seperti yang telah disampaikan oleh Profesor tadi. Nah izin Profesor, mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir yang ada pada sesi kita pada kali ini. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak Profesor atas jawabannya, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton atau yang mendengarkan terkait hal ini sampai akhir. Oke, oleh karena itu saya Viana dan saya Lauren Mareta selaku tuan rumah pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Mungkin ada kata-kata penutup dari Profesor kepada teman-teman, boleh? Mungkin pesan untuk kesannya Prof atau seperti apa, silakan. Oke, jadi pesan saya mungkin untuk semua, terutama mahasiswa ya, dalam sebuah kebijakan mungkin kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa kebijakan itu baik atau tidak sebelum kita memang betul-betul membaca petunjuk teknis lapangannya dan uraian-uraiannya, sehingga dari situ nanti baru kita akan membuat suatu kesimpulan, sehingga kesimpulan yang kita buat betul-betul kesimpulan yang baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Profesor. Oleh karena itu, sampai jumpa di Kastalk. Bincang tipis-tipis seputar dunia kesehatan selanjutnya. Dadah, terima kasih.